Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa jika berpergian keluar rumah, selalu gunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan dimanapun kalian berada. Nah, baiklah, pada kali ini ibu akan membahas materi tentang indahnya sholat berjamaah. Sebelum kita masuk ke materi baru, sebaiknya anak-anak ibu sekalian silahkan isi absen terlebih dahulu ya melalui link yang ibu kirim ke grup WA ya. Dan sebelum memasuki materi baru, sebaiknya kita mengingat materi yang sebelumnya. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ibu harap anak-anak ibu selalu ingat ya. Kita mengulas lagi materi yang di minggu kemarin, yaitu tentang taharoh. Taharoh ialah bersuci atau membersihkan diri dari segala macam kotoran, baik itu hadas maupun najis. Nah, materi itu berhubungan dengan materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sholat berjamaah. Sebelum kita melakukan sholat berjamaah, sebaiknya kita bersuci terlebih dahulu. Nah, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam yang berfungsi sebagai pemimpin sholat, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kalian perlu tahu bahwa hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan sholat munfarid adalah dilipat gandakan pahalanya sebanyak 27 derajat. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina laylatan la tafutuhu rak'atal ula min salatil isya'i kataballahu lahu biha itqam minan nar, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat sah sholat berjamaah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya imam yang berfungsi sebagai pemimpin sholat. Yang kedua, adanya makmum yang berniat mengikut imam. Kemudian, sholat dikerjakan dalam satu majelis.
Dan sholat makmum haruslah sesuai dengan sholatnya imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangatlah penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat-syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, pasti dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain, berakal sehat atau tidak gila, dia tahu apa yang dia ucapkan dan ia katakan. Kemudian, imam itu haruslah baligh atau sudah dewasa dan berdiri pada posisi paling depan karena imam adalah seorang pemimpin. Haruslah seorang laki-laki. Jika tidak ada laki-laki, boleh digantikan perempuan dengan syarat semuanya haruslah perempuan, tidak ada laki-laki sama sekali di tempat tersebut. Yang selanjutnya tidak sedang bermakmum dengan orang lain. Adapun syarat-syarat menjadi makmum adalah sebagai berikut, yaitu makmum berniat mengikuti imam, kemudian mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, posisinya di belakang imam, dan hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, imam sholat asyar, makmum juga sholat asyar, tidak boleh berbeda dari imam. Adapun pembagian makmum adalah makmum terbagi atas dua, yaitu makmum masbuk dan makmum muafik. Makmum masbuk artinya adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan makmum muafik yakni makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa sholat berjamaah itu memiliki banyak hikmah dan manfaat. Di antaranya, kita akan mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat dari sholat sendirian. Nah, dan juga kita selalu menjunjung kebersamaan dengan sesama umat Islam. Baiklah, Ibu rasa pertemuan kita pada kali ini sudah cukup sampai di sini. Sampai bertemu di minggu depan dengan materi yang baru. Jika ada pertanyaan, bisa anak-anak Ibu sekalian tanyakan melalui chat personal dengan Ibu dan bisa melalui grup. Kita akan melakukan tanya jawab via grup WA. Baiklah, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.